Oke, izinkan saya untuk share screen mengenai materi kita hari ini. Oke, sudah terlihat kakak-kakak? Sudah ya kakak-kakak ya? Oke, Udah. oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada kakak-kakak semua untuk hari ini hadir semua, kecuali tadi yang mengundurkan diri, alhamdulillah. Harapan saya ke depannya memang kita selama awal kita dari 14, sekarang sudah berkurang satu orang mengundurkan diri. Harapan saya kita 13 orang ini sampai nanti di akhir Desember atau di pertengahan Desember kita masih dengan 13 orang ini kakak-kakak. Apalagi nanti di tatap muka, harapan saya kita bisa saling sharing ilmu, saling berbagi pengalaman begitu ya kakak-kakak ya. Karena di tatap muka itu yang kita langsung mempraktikkan bagaimana PKG PJOK ini sebenarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Pada materi hari ini kita masuk pada modul 1.6 yang mana mengenai pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Di sini kesepakatan bersama masih seperti yang sama, hal yang sama yaitu menyalakan kamera ketika ingin berbicara. Kedua, mematikan mikrofon jika tidak berbicara, hadir seutuhnya selama 19 kali pertemuan, tatap maya diharapkan hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, serta klik raise hand jika ingin bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kalau nanti memang ada jaringan-jaringan yang memang tidak bagus, kakak-kakak diharapkan saling berkomunikasi. Kemudian, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ada capaian umum kita, yaitu guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Kemudian capaian khususnya, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK atau di sini disebut dengan RPP atau modul ajar ya kakak-kakak. Seperti yang pada 1.1 saya sudah menyampaikan bahwasanya kakak-kakak akan menyusun RPP selama 30 menit dan membuat sebuah video selama 30 menit. Nah, di sini halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan Big Word Design. Di sini ada agendanya. Yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan Big Word Design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan Big Word Design. Nah, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu kakak-kakak, sebelumnya kita sudah membahas mengenai Big Word Design ini kakak pada modul 1.4 atau modul 1.5. Nah, apa itu pembelajaran dengan Big Word Design? Bagi kakak yang tahu, boleh tunjuk tangan atau raise hand. Oke, Kak Ari, Oh, dipersilakan. backward design itu izin Kak menjawab. Backward design itu membuat langkah-langkah yang sifatnya mundur. Kita itu langkahnya mundur karena kita kan punya tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah itu kita mundur pelaksanaannya kegiatan-kegiatannya begitu kalau nggak salah saya baca. Oke, betul sekali Kak Ari. Nah, ini Kak Ari sudah memahami nih materi-materi ini sepertinya ya. Oke, Big Word Design ini perencanaan yang dimulai dari ujung ya kakak-kakak ya, yang akan dicapai, tujuan yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai pembelajaran tersebut, kakak-kakak. Nah, di sini ada contohnya, Kak, di sini ada seperti pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Di sini bisa kakak-kakak lihat, ada mengenai elaborasi. Ini pada modul ajar semua langkah-langkah ini ada di dalam modul ajar atau RPP ya kakak-kakak ya.
Nah, seperti contohnya yang pertama, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK, yang mana elaborasi isi ini 1 JP asinkronus, yaitu belajar mandiri. Nah, di sini peserta mengelaborasi yang pertama langkah-langkah pembelajaran, yang kedua rumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga pendekatan asesmen pembelajaran, yang keempat pendekatan pembelajaran. Nah, peserta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Nah, pertanyaan saya, Kak. Sepertinya yang saya periksa tadi, yang saya lihat, hanya baru Kak Hefrizon yang mengumpulkan RPP ini. Bagaimana itu kakak-kakak? Kakak-kakak yang lainnya belum mengumpulkan sama sekali yang namanya RPP atau modul ajar ini kakak-kakak. Lagi proses Kak, sedikit lagi. Iya, Oke. iya Kak Rada. Kemarin kan ada orientasi MOOC 3 hari. Jadi kan Ya. itu kan terbuka tanggal 16. Jadi saya lupa Kak Rada karena orientasi sampai jam 6 sore. Oke. Oke, sih kakak-kakak yang lainnya bagaimana ini? Tapi udah Kak Rada, boleh cuk itu Kak Rada diperbaiki lagi, ada mau direvisi Kak Rada. Tapi Masih bisa kan? Boleh Kak. Nanti kakak buat aja di situ. Bisa. Kerjakan lagi ya. Oke. Iya, boleh. Pakai Dan nanti jatuhnya kakak bacanya lab, tapi tidak masalah Kak Efrizon. Kak Rada. Oke, kakak-kakak yang lain? Iya Kak Yenti? Ya bisa enggak nanti diperiksa dulu Kak Rada, saya Iya. kirim filenya sama Kak Rada, coba periksa betul enggak seperti itu. Baru nanti saya kakak sudah mengumpulkan begitu Kak? Belum, saya belum mengumpulkan. Tadi saya mau mengumpulkan pas sore kan. Mau saya unggah tapi saya belum pede. Ya. Oke. Begini ya kakak-kakak, tapi di sini sebenarnya tidak boleh apa sih namanya itu membuka sebenarnya ya kan. Tapi tidak masalah. Di sini kakak-kakak, RPP atau modul ajar yang kakak buat itu tidak ada yang salah. Begitu. Apa yang kakak buat, apa yang kakak lakukan di sekolah itu sudah benar. Tetapi nanti di sini kita ada langkah-langkahnya kakak-kakak. Makanya sebelum kita tatap maya ini kita disuruh mempelajari terlebih dahulu. Jadi di situ ada langkah-langkahnya, kakak-kakak semua bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di LMS itu, kakak-kakak. Tidak apa-apa Kak Yesi, kakak kumpulkan saja, nanti saya periksa, begitu, tidak masalah Kak. Oke Kak Yesi? Oke Kak Rada, tapi saya ini ada perbaikan lah Kak Rada. Oke, tidak apa-apa Kak, boleh diperbaiki, Kak Efrizon boleh juga diperbaiki, tidak masalah. Tenang saja kakak-kakak, tidak usah merasa khawatir, tidak usah merasa bagaimana, karena memang ujung-ujungnya nanti akan saya yang menilai begitu kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kuatkan pemahaman. Nah, di sini fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Dengan diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah, di sini nanti ada menjawab 3 pertanyaan kunci, kemudian melakukan diskusi kelompok, dan melakukan penguatan pemahaman. Kemudian ini ada lakukan asinkronus juga 1 JP, dan refleksi. Pada memang modul-modul ajar kita akan melakukan yang namanya refleksi ya Kak ya. Oke kita lanjut. Nah di sini kakak-kakak. Nah saya akan bertanya ini. Saat kakak-kakak akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Nah ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran ini. Menurut kakak-kakak apa 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran ini kakak-kakak? Sarana prasarana. Oke, Kak Efriza. Oke. Sarana prasarana. Sarana prasarana. Kemudian? Ada lagi? Kakak-kakak yang lain? Selain sarana prasarana nih, 3 komponen utama nih yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Apa ini kira-kira? Asesmen awal. Asesmen awal. Oke, Kak Al-Kausar. Apa lagi?
3 nih komponennya yang harus kita pertimbangkan ini sebelum membuat perencanaan pembelajaran. Oke, ada Kak Hefrizon bilangnya sarana prasarana nih penting nih untuk menentukan pembelajaran nih perencanaan. Kemudian Kak Al-Kausar juga ada asesmen awal katanya. Juga penting menurut Kak Al-Kausar. Ada lagi kakak-kakak? Kalau tidak ada bisa kita lihat ternyata apa 3 komponen utama yang perlu kita pertimbangkan. Oke, kalau tidak ada kita lihat ya kakak-kakak ya. Nah, ini adalah 3 komponen tersebut kakak-kakak. Kakak-kakak semua sebelum melakukan perencanaan pembelajaran, 3 hal ini harus kakak pikirkan, harus kakak pertimbangkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Baru asesmen pembelajarannya. Ya, terakhir baru aktivitas bagaimana pembelajaran ini yang mau kakak semua rencanakan. Jadi jangan salah kakak-kakak, yang pertama, yang paling pertama ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita jelaskan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita pertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Karena kalau tidak ada tujuan pembelajaran itu tidak akan sampai kepada asesmennya dan kepada aktivitas pembelajarannya. Nah, di sini biasanya seperti ini, kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan apa, tanpa memikirkan tujuan pembelajaran dan asesmen pembelajaran yang seperti apa yang akan kita lakukan. Mungkin selama ini itu yang kita lakukan. Nah, untuk kedepannya, kakak-kakak semua sebelum melakukan perencanaan pembelajaran, 3 komponen utama ini wajib kakak pertimbangkan. Oke, kita lanjut. Di sini dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, di sini dia. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, menurut Backward Design ini tadi adalah pembelajaran yang memang direncanakan dari ujung ya, Kak. Kemudian mundur ke belakang. Namanya sudah Backward Design. Jadi back itu udah kembali lagi dia. Di sini harus kakak pertimbangkan untuk tujuan pembelajaran, kemudian mundur ke asesmen pembelajaran, baru ke aktivitas pembelajaran. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan Backward Design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan, katanya kakak-kakak, peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Berarti tujuan akhir kita adalah untuk fokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi kita harus melihat dulu, apa nih kebutuhan dari peserta-peserta didik kita. Jangan kita memikirkan apa ya yang mau aku ajarkan ya. Jangan itu yang kita pikirkan gitu Kak. Jangan itu yang kita ingin lakukan sehingga kita mengabaikan yang namanya kebutuhan peserta didik. Kemudian di sini, mari kita bahas tahapan Backward Design dalam satu perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kepada kakak-kakak ada yang ingin berbagi apa saja tahapan-tahapan dalam Backward Design ini kakak-kakak? Siapa kakak-kakak yang mau berbagi atau sudah membaca mengenai tahapan-tahapan untuk melakukan pembelajaran dengan metode Backward Design ini? Adakah kakak-kakak? Oke, Kak Ari. Izin Kak, mungkin Ya. saya masih ingat sedikit. Dalam Backward Design ini yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran, setelah itu menentukan asesmen, ada lagi menentukan kegiatan pembelajaran, juga harus mempertimbangkan pembelajaran yang berdiferensiasi kalau nggak salah Pak. Oke. Oke, terima kasih Kak Ari. Itu menurut Kak Ari. Oke, Kak Yesi? Kalau menurut saya Kak Rada mengidentifikasi hasil akhir, menentukan penilaian, terus merancang instrumen kegiatan pembelajaran.
Oke, itu menurut Kak Yesi ya, Kak ya. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak semua. Kita lihat kira-kira apa saja tahapannya. Oke, yang pertama tadi menurut Kak Ari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini, kakak-kakak, ini memang wajib kita pikirkan, kita pertimbangkan sebelum kita memulai yang namanya pembuatan modul ajar atau perencanaan pembelajaran, kakak-kakak. Mungkin di sini apakah masih ada yang menggunakan K13, kakak-kakak? Tidak ada. Oke, sudah menggunakan kurikulum merdeka ya kakak-kakak ya, baik SD, SMP, mau SMA ya kakak-kakak ya. Karena kalau di kurikulum 13 kita tidak menjumpai yang namanya seperti fase-fase begini kakak-kakak. Hanya di kurikulum merdeka kita akan menemukan yang namanya format-format pembelajaran seperti ini. Nah, di sini yang tadi kita bahas tahapan di core design ini yang dalam perencanaan pembelajaran yang pertama, kakak-kakak harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini di dalam tujuan pembelajaran ini, kakak-kakak harus mengetahui apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Jadi, sebelum Kak menentukan tujuan pembelajaran, kakak-kakak semua harus menentukan apa nih di akhir pembelajaran yang akan dilakukan. Begitu, kakak-kakak ya. Mungkin selama ini karena kita belum terlalu memahami kurikulum merdeka, jadi ada RPP atau modul ajar dari Google, dari PMM, itu yang kita copy paste. Nah, nantinya jikalau kita sudah bisa mengerjakan sendiri yang namanya pembelajaran, perencanaan pembelajaran ini lebih bagus kakak-kakak ya, karena RPP atau modul ajar ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita masing-masing. Kalau selama ini kita masih melihat modul ajar atau RPP dari orang lain, itu mungkin sesuai dengan kebutuhan peserta didik dari si pencipta RPP atau modul ajar tersebut. Nah, kalau nantinya ini diharapkan kakak-kakak mampu untuk membuat RPP sendiri. Nah, ketika membuat ajar itu tidak ada yang salah karena modul ajar ini disusun oleh gurunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing, begitu ya Kak ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran kita harus tahu. Kemudian tujuan pembelajaran ini harus jelas dan spesifik. Contoh misalnya, peserta didik mampu melakukan pembelajaran atau mampu menjelaskan apa pentingnya pola perilaku hidup sehat. Kemudian peserta didik mampu. Nah, setiap tujuan pembelajaran itu kakak harus ada intinya peserta didik mampu. Peserta didik bisa. Nah, harus itu ciri-ciri dari tujuan pembelajaran. Kemudian, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, seperti contohnya di samping ini, kakak-kakak. Ini pada fase B. Nah, fase B ini pada kelas 3 dan 4. Elemennya adalah terampil bergerak. Kemudian capaian pembelajaran, mohon diingat-ingat kakak-kakak, capaian pembelajaran ini adalah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita hanya bisa menentukan tujuan pembelajaran, kemudian semacamnya kakak-kakak. Kalau capaian pembelajaran sudah ditentukan oleh pemerintah. Capaian pembelajaran di sini, peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak, katanya. Sedangkan tujuan pembelajaran di sini adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, tujuan pembelajaran ini bisa kita kembangkan, begitu kakak-kakak. Lanjut, kita masuk setelah kita gunakan Big Word Design ini tahapan yang pertama tujuan pembelajaran, kita masuk kepada asesmen pembelajarannya. Di sini bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, kita harus merencanakan atau mempertimbangkan asesmen pembelajaran yang seperti apa untuk
peserta didik ini telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan tadi. Nah, di sini kita lihat contohnya. Tadi tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut katanya. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun menurut tujuan pembelajaran? Di sini ada 2 contoh. Nah, sedangkan tadi elemen kita adalah terampil bergerak ya kakak-kakak. Apakah terampil bergerak ini kita menggunakan asesmen seperti ini kakak-kakak? Dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, atau dengan menggunakan asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Nah, yang benar itu adalah ketika kita melakukan elemen terampil bergerak, asesmen yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tujuan dan capaian pembelajarannya ya kakak-kakak ya. Jangan nanti terampil bergerak kita lakukan dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Jadi dia tidak sinkron. Harusnya terampil bergerak kita lakukan asesmennya dengan menggunakan rubrik. Contohnya kakinya sudah terbuka lebar atau tidak, checklist misalnya begitu kakak-kakak. Kemudian gerakan tangannya bagaimana, kita yang menentukan rubrik penilaiannya. Kemudian setelah asesmen pembelajaran, yang pertama tadi tahap backward design itu kita tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen pembelajarannya. Yang ketiga, nah ini tadi sama halnya aktivitas pembelajarannya, bagaimana apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut harus kita pikirkan dan kita pertimbangkan. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak. Dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Contohnya seperti ini, ada dia tujuan pembelajaran sudah tadi yang kita sebutkan, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kemudian di sini asesmen pembelajarannya, asesmennya dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama. Ini asesmen sesuai dengan terampil bergerak. Kemudian aktivitas pembelajarannya, apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen dan pelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan atau peserta didik. Jangan nanti kakak-kakak malah melihat ternyata sekolah di sekolah A kebutuhan anaknya berbeda, tetapi kakak juga mengikuti aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah A tersebut. Tidak boleh ya kakak-kakak. Ini modul ajar ini kakak yang menentukan, dengan capaian pembelajaran sudah ditentukan oleh pemerintah ya kakak-kakak ya. Kemudian, nah ini yang disebut dengan desain mundur atau backward design namanya ya kakak-kakak ya. Yang pertama, mulai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ketiga tahap ini memang kakak-kakak semua wajib kakak pertimbangkan. Mulai dari tadi tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana mengembangkan asesmen pembelajaran, kemudian bagaimana merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin di sini kakak-kakak masih bingung, asesmen itu yang bagaimana? Semalam kita sudah membahas mengenai ada asesmen for learning atau asesmen untuk pembelajaran. Ada 3 asesmen yang bisa kita gunakan ya kakak-kakak ya. Asesmen for learning, asesmen of learning, dan asesmen yang namanya of learning. Yang mana asesmen untuk pembelajaran, asesmen sebagai pembelajaran, dan asesmen hasil pembelajaran. Jadi ada 3 asesmen. Kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk asesmen pembelajaran ini nanti kakaknya bisa mengulang-ulang lagi pembelajaran kita sebelumnya, kakak-kakak. Jadi, walaupun kita sudah masuk pada modul 1.6, kakak-kakak masih bisa membahas atau membaca materi-materi modul sebelumnya. Nah, di sini langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelumnya kita telah membahas 3 langkah. Nah, langkah berikutnya memperhatikan diferensiasi seperti Kak Ari bilang tadi.
Nah, diferensiasi yang bagaimana kita harus perhatikan. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Mohon diingat kakak-kakak, sumber belajar itu bukan satu-satunya dari guru ya kakak-kakak. Mungkin selama ini kita masih berpikiran bahwasanya satu-satunya sumber belajar itu adalah guru. Ternyata salah kakak-kakak. Sumber belajar ini banyak sumbernya. Bisa guru, bisa buku, bisa Google, bisa dari video pembelajaran. Nah, kita tidak boleh berfokus membuat anak-anak itu terfokus hanya pada gurunya, kakak-kakak. Karena sudah saya bilang sebelumnya bahwasanya pembelajaran guru ini hanya sebagai fasilitator atau orang yang memfasilitasi peserta didik di dalam kelas, tidak sebagai narasumber, tidak sebagai satu-satunya sumber belajar. Oleh karena itu, peserta didik ini bisa mengembangkan ke berbagai sumber belajar. Kemudian langkah-langkah berikutnya selain dari 3 pertimbangan atau 3 tahap yang perlu dikembangkan itu, yang berikutnya menyusun langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini penting kakak-kakak. Apalagi bagi kakak-kakak nih yang ikutin yang sudah PPG, yang mengikuti piloting begitu kan. Langkah-langkah pembelajaran ini sangat penting. Mulai dari pemanasan, bagaimana awal masuknya, mulai dari salam, kemudian berdoa, kemudian ice breaking, kemudian nanti pemanasan, langkah-langkah pembelajarannya, ada gerakan intinya, dan gerakan pendinginan. Jangan nanti ada pemanasan, ada gerakan inti, tetapi tidak ada yang namanya pendinginan. Berarti itu sudah tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian menyusun rencana keselamatan itu penting ya kakak-kakak ya, apalagi kita ini guru olahraga yang mana rentan akan hal-hal yang keselamatan peserta didik ini kakak-kakak. Jadi ketika kakak ingin merencanakan pembelajaran, kakak juga harus mempertimbangkan keselamatan peserta didik kita masing-masing di sekolah kakak-kakak. Jadi misal contoh kita melakukan pembelajaran yang namanya guling ke depan. Ternyata kita tidak memiliki yang namanya matras. Nah, kakak-kakak semua harus memodifikasi atau mencari ide bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan dan bagaimana anak-anak ini keselamatannya bisa terjamin begitu kakak-kakak. Karena memang pada masa ini guru-guru itu dituntut untuk memodifikasi semua sarana prasarana sehingga pembelajaran itu bisa kita lakukan dengan baik begitu kakak-kakak. Memang kita dituntut guru ini agar banyak ide, kemudian bisa mampu memodifikasi bagaimana agar pembelajaran itu tetap berjalan di sekolah. Meskipun sarana prasarana yang diberikan tidaklah lengkap. Begitu ya kakak-kakak ya. Memang itu sudah bagi kita kakak. Kemudian kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, kenapa desain mundur? Kenapa tidak desain maju? Nah, di sini jawabannya Kak. Memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Ini tujuan dari kenapa harus menggunakan Be Quad Design. Karena kita mulainya dari tujuan akhir. Kita tentukan dulu, apa ini tujuan akhir kita ini untuk melakukan pembelajaran ini. Sehingga kita dapat berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik, kakak-kakak. Harus kita pikirkan dulu, apa ini? Tujuan akhir kita ini mau ngapain ini? Jadi ketika melakukan rencana pembelajaran, kita bisa menyusunnya dengan struktur yang baik. Kemudian Be Quad Design ini menjadi penerjemah ibu atau bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran diawali dari tujuan. Nah tadi, sebagai penerjemah, mulai dari tujuan pembelajaran harus kita pertimbangkan,
Kemudian yang kedua, asesmen apa yang mau kita lakukan? Asesmen yang bagaimana yang mau kita berikan? Asesmen yang bagaimana yang mau kita lakukan kepada peserta didik kita? Yang ketiga, bagaimana aktivitas kita mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensi peserta didik. Nah, ini adalah dari tujuan-tujuan mengapa kita menggunakan Big Word Design ini, kakak-kakak. Kita lanjut, di sini kita akan menganalisis. Nah, ada pertanyaan. Nanti di sini kakak-kakak semua, saya tidak menggunakan link Jamboard karena di sini sulit akses untuk link Jamboard ya kakak-kakak ya. Jadi nanti kita boleh komunikasi atau jawab pertanyaan di kolom chat saja ya kakak-kakak ya. Nah, di sini ada pertanyaan refleksi untuk kita-kita semua. Apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Jadi harapan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan kakak-kakak semua itu apa? Kemudian bagaimana cara kakak-kakak semua mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun itu sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Nah, di sini yang terakhir, apakah yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Oke, kakak-kakak, boleh kita berproses di komentar ya kakak-kakak ya. Untuk keempat-empat pertanyaan ini boleh langsung kakak-kakak jawab semua di dalam kolom komentar. Dipersilakan kakak-kakak. Saya berikan, oke, Kak Ari? Berapa waktu, berapa menit Kak? Waktunya Kak? Oke, saya berikan waktu 10 menit kira-kira bisa kakak-kakak atau 15 menit? Siap Kak. Oke, 15 menit saya berikan waktu ya kakak-kakak ya.
Oke, Kak Ari, Izin sebentar Kak Rada. bagaimana? Mohon izin sebentar Kak Rada. Oke, oke, Kak. Silakan, Kak. Oke, untuk kakak-kakak yang lain, disegerakan. Ini sudah ada Kak Hefrizon. Kak Hefrizon masih 1, 2, 3. 3 pertanyaan ini, Kak. Ada 4 pertanyaan Kak Hefrizon. 1, 2, 3. Oke, Kak Ari ada sudah 4 menjawab. Oke, ditunggu jawaban dari kakak-kakak yang lain ya, kakak-kakak ya.
Oke Kakak, sepertinya sudah beberapa yang sudah mengerjakan ini. Kak Hefrizon, Kak Ari, Kak Yesi, Kak Alkausar. Oke. Oke, buat kakak-kakak yang lainnya bisa dilihat jawaban dari teman-temannya ya kakak-kakak ya sambil dibaca-baca kakak-kakak. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Nah, kalau menurut Kak Hefrizon, berharap peserta didik mampu untuk memahami, menganalisis, dan mempraktikkan setiap materi yang diberikan sesuai dengan potensi peserta didik. Kemudian bagaimana cara mengetahuinya ketika mereka telah berhasil mencapainya? Dengan menggunakan beberapa instrumen. Oke, melakukan beberapa instrumen seperti tanya jawab, memberikan LKPD, rubrik soal tulis. Berarti ini menggunakan metode ya kakak-kakak ya. Kemudian apa perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan? Jawabannya tentunya dapat mengetahui di mana yang perlu dilakukan perbaikan. Oh, ini sepertinya oh iya, iya pertanyaannya. Oke, itu menurut Kak Hefrizon. Kalau menurut Kak Ari, apa yang diharapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran? Yang diharapkan dari peserta didik dalam mengikuti, semua peserta didik bisa mengikuti dengan baik proses pembelajaran dan semua kegiatan yang ada di dalam rencana pembelajaran dan peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke, hampir sama ya kakak-kakak ya, semua guru mengharapkan itu semua ya. Kemudian bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yaitu semua peserta didik bisa menjelaskan maupun mempraktekkan materi yang diberikan. Oke. Apa perencanaan pembelajaran yang sudah disusun itu mempertimbangkan tingkat perkembangan? Jawabannya sudah atau iya. Saya sudah mempertimbangkan itu karena dalam apa ini Kak Ari? Oke, lanjut yang keempat, apa yang dapat dimaknai ketika menyusun perencanaan? Menurut Kak Ari, yang dapat dimaknai adalah sebagai seorang guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran, kita harus memahami dan memikirkan karakter yang berbeda-beda, maka dari itu kita harus bisa membuat perencanaan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Oke, terima kasih Kak Efrizon dan Kak Ari. Begitu juga dengan Kak Yesi. Jawabannya dari peserta didik yang diharapkan adalah dalam proses pembelajaran sampaikan yaitu saya sangat berharap materi yang sedang saya sampaikan dapat dikuasai dan dapat bermakna bagi peserta didik. Saya baik itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari maupun lingkungan sekolah dan masyarakat tempat mereka tinggal. Oke. Kemudian caranya untuk mengetahuinya dengan melakukan tes, oke, atau mencoba kembali materi tersebut baik itu dengan praktek langsung maupun tertulis. Oke, asesmen ini ya Kak ya. Kemudian yang ketiga, karena menurut saya pribadi praktek pembelajaran yang sudah saya susun sudah berpusat kepada peserta didik. Oke. Yang keempatnya, oh nggak ada ya, oke. Oke, alhamdulillah sudah banyak ya kakak-kakak ya. Boleh kakak-kakak yang lain melihat atau membaca dari jawaban dari teman-teman kita ini ya kakak-kakak ya. Ada Kak Alkausar, ada Kak Deka, ada Kak Hafitri, Kak Sofrio. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah menjawab pertanyaan refleksi ini. Mudah-mudahan membantu kita juga ya kakak-kakak ya, membantu kita juga untuk merefleksikan diri kita sendiri ke depannya. Oke, kita lanjut saja kakak-kakak. Di sini ada pertanyaan, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar
Ibu Bapak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran. Nah, dari RPP yang kakak-kakak buat semalam, atau yang mungkin masih dalam revisian, apakah kakak-kakak ketika melakukan atau perencanaan pembelajaran ini sudah mengidentifikasi tujuan pembelajaran tersebut? Nah, kita lihat sama-sama di sini ya kakak-kakak ya. Nah, tujuan pembelajaran yang benar itu kakak-kakak harus merumuskan yang namanya ABCD. Apakah dari RPP atau modul ajar yang kakak buat yang selama 30 menit tersebut, kakak-kakak sudah memasukkan atau merumuskan tujuan pembelajaran tersebut dengan sistem ABCD? Bagaimana kakak-kakak? Oke, Kak Alkausar? Atau ada kakak-kakak yang bisa menjelaskan apa itu yang disebut dengan audience, behavior, condition, dan degree. Nah, sebelum kita merumuskannya, ini harus tahu dulu nih, apa dari pengertian dari merumuskan ABCD ini kakak-kakak. Sehingga nanti ketika kita membuat RPP sendiri, apalagi sepertinya contohnya semalam yang 30 menit itu, kita bisa menjelaskan bagaimana ABCD ini yang sesungguhnya. Oke, dipersilakan kakak-kakak bagi kakak-kakak yang ingin berbagi penguatan mengenai perumusan ABCD ini dalam tujuan pembelajaran kakak-kakak. Boleh tunjuk tangan. Mana tahu kakak-kakaknya sudah memahami, sudah mempelajari materi ABCD ini. Oke, Kak Ari, dipersilakan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran kita harus apakah ABCD dan audiens ini mungkin pesertanya Kak, peserta didik itu kalau nggak salah kegiatan tujuan Pak, target kita, tujuan pembelajaran kita Kak, yang diharapkan pada peserta didik. Kalau kondisi itu situasi atau praktek akan kita lakukan. Degree itu mungkin hasilnya Kak, atau hasilnya kalau nggak salah. Oke, itu menurut Kak Ari. Terima kasih Kak Ari. Nah, pertanyaannya Kak Ari, apakah kakak membuat RPP semalam sudah menggunakan rumus ABCD kakak? Insya Allah Kak. Oke, bisa nanti cek ya kakak ya dari pengumpulan Nanti tugas Kak, ya Kak ya. belum dikumpul. Ya atau Oke. tidak, Ari, insya Allah. Iya. Oke, nanti bisa dilihat. Oke, Kak Yesi, tadi raise hand. Kalau menurut Kak Yesi? Oke, audiens itu peserta didik, Kak Rada. Behavior itu perilaku, condition itu situasi atau perilaku, degrade kriteria. Sama ya yang saya baca dari di LMS. Oke, terima kasih Kak Yesi. Oke, apakah kakak sudah menggunakan perumusan ABCD ini dalam menentukan tujuan pembelajaran? Ya haruslah kakak, kalau nggak mungkin jadi RPP-nya kalau nggak ada anak. Oh, Oke, terima kasih Kak Yesi. mantap. Iya Kak Pria. Iya Kak Oke, Yesi. oke. Tadi pergi sudah ya. Heeh. Tadi pergi sudah ya. Ini untuk pertimbangan kita ya kakak-kakak ya. Kita lihat berikutnya kakak. Nah, kakak-kakak di sini akan bekerja sama dalam kelompok. Kakak-kakak sudah membuat RPP walaupun belum mengumpulkan, tidak masalah kakak-kakak. Nah, di sini nanti kakak-kakak kita akan menganalisis rancangan pembelajaran yang telah kakak-kakak buat. Nah, nanti saya akan membagi menjadi 3 kelompok, kakak-kakak. Kemudian masing-masing kelompok ini menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak buat. Tapi walaupun belum kakak kumpul, tidak masalah. Apapun itu RPP-nya, nanti mau RPP siapa yang mau ditunjukkan, karena nanti di sini saya berikan waktu 20 menit. Setiap anggota ini memaparkan pembelajarannya atau modul ajar yang telah dianalisis, Kak. Keterkaitannya antara tujuannya, kemudian asesmen dan aktivitas pembelajaran, serta memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, dan sumber daya lainnya dengan kerangka Big Design tersebut ya kakak-kakak. Kemudian
Tiap kelompok nanti menuliskan perbaikan atau RPP ajar masing-masing anggotanya. Kemudian yang terakhir, tiap kelompok itu nanti juga perlu memilih salah satu perbaikan atau RPP modul ajar yang dalam kelas besar nanti untuk dipresentasikan. Jadi nanti Kak, setiap kelompok kakak-kakak semua akan mempresentasikan ulang. Begitu kakak-kakak. Jadi selama 20 menit kakak-kakak menyelesaikan, kan sudah ada nih RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, walaupun belum dikumpulkan. Tetapi nggak masalah, nanti ketika kakak kerja kelompok, terserah kakak mau pakai RPP siapa, mau pakai modul siapa yang akan dianalisis. Kemudian setelah itu, kakak-kakak semua per kelompok akan mempresentasikannya kepada kelompok yang lainnya. Sehingga nanti kita akan melakukan yang namanya ada tanya jawab antar kelompok. Apakah ada yang kurang, apakah ada penambahan. Begitu kakak-kakak, bisa dipahami kakak? Kita akan melakukan kalkulum nih ya kakak-kakak ya. Jadi nanti di ruangan tersebut kakak semua melakukan yang namanya pembelajaran atau membahas mengenai RPP yang sudah dibuat. Begitu kakak-kakak ya. Oke, ini akan saya bagikan kelompoknya kakak-kakak. Nanti langsung di-add ya kakak-kakak ya kalau sudah saya panggil atau saya sebutkan. Ntar saya berikan waktu 20 menit ya kakak-kakak ya. Oke. Ya sebentar. Ya sebentar kakak kita. Oke, silakan masuk kakak di roomnya masing-masing.
Deka dan Kak Aprianto tidak masuk ke room. Deka mungkin sholat ya. Deka sudah. Hmm. Halo Garada, kok bisa-bisa? Tunggu tukar ruang Garada. 1, 2, 3. Iya Kak, iya Kak, karena tadi ada yang 7, jadi saya ini lagi Kak, masuk lagi Kakak. Oh gitu. Nah, tinggal Kak Ari sendiri itu di ruangan itu. Iya, gimana cara gabung lagi ini ya? Oke lah. Oh, oke.
Kari. Oi, RPP awak di mana? mano akaknya kamu kelompok siap? Akak dah kabur. Aku Akak dah kabur Cepat. Kak Yesi. tak kabur aku doinya langsung sekono klik ya aku klik lah. Pindah sama aja aku di kelompok pertama, pindah kedua, pindah ketiga. Tertumpang lah sampan bocor sama Kak Is Wandi le. Salah ya Wak nih. Pokoknya ya. Oh. Udah Oke, Ada banyak bocor, Ci. Bocor halus sudah yang kembali ke ruangan semuanya kakak-kakak. Dah Kak. Oke, terima kasih pada Kak. Bagaimana Cek sound. sudah siap untuk mempresentasikan? Cek sound dengar suara Kak. Oke, dengar Kak Ari? Ini laptop ini kadang-kadang hang. Oke, Dengar, sudah Kak siap Ari. ya kakak ya? Kita biasa mulainya dari kelompok 1 nih. Sekarang kita mulai dari kelompok 3 lah terlebih dahulu ya kakak-kakak ya. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusinya. Boleh Kelompok share 3 siapa? screen. Tiga, Kelompok Kak Rio, 3 Kak Ari, Kak Sofrio. Hanya 2 orang ya. Ya, iyalah Kak, izin saya tampilkan RPP saya yang lagi proses. Oke. Nanti kita sama-sama saling membantu Kak. Dipersilakan kelompok 3. Mana ini? Bentar Kak. Nah, izin sebentar. Sudah tampil Kak? Izin kakak-kakak semuanya. Apakah nampak? Lanjut. Oke. Sudah Kak? Dah Kak, ya. Izin perkenalan kami dari kelompok 3, di mana saya dan Kak Rio. Ini kebetulan yang ditampilkan mungkin RPP saya masih proses Kak, karena ada baru-baru dibuat ini karena baru ingat kalau ada tugas. Jadi mohon kalau ada yang mungkin tidak sempurna, kalau ada masukan dari kakak-kakak semua, silakan disampaikan nanti. Jadi gimana caranya Kak Rada, dibacakan atau bagaimana Kak Rada? Dia dipresentasikan sampai tujuan pembelajaran saja Kak. Oke, siap Kak. Oh, baik, saya akan mempresentasikannya sebelum kegiatan pembelajaran. Seperti yang kita lihat tadi di modul, kita harus dulu, kalau saya, RPP saya, kita harus pemetaan kebutuhan belajar siswa dulu. Mungkin di sini saya tampilkan di profil siswa, ada yang siswa yang visual. Di sini saya jelaskan, visual itu ditampilkan gambar dan teks tentang gerak dasar lokomotor pada permainan dan manipulatif pada permainan kasti. Kalau untuk profil belajar yang siswanya audio visual, ditampilkan video tentang gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif pada permainan kasti. Untuk siswa yang kinestetik, kita mungkin diperagakan langsung tentang gerak dasar lokomotor dan non lokomotor dan manipulatif pada permainan kasti. Di sini saya lanjut. Setelah kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajarnya, mungkin nanti kita di tabelnya kita ada nama anak-anaknya yang kita lakukan pemetaan tuh. Kita bisa lakukan anak-anak, nama-nama siapa siswa yang suka dengan gaya belajar visual, mana anak yang audio visual atau kinestetik, bisa kita data sendiri, kita observasi sendiri, begitu Kakak. Lanjut, untuk capaian pembelajaran di sini, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dan keterampilan gerak, dilandasi dengan penerapan konsep dan prinsip gerak yang benar. Menerapkan konsep dan prinsip aktivitas untuk pengembangan kebugaran jasmani serta pola perilaku hidup sehat, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal dan sosial jangka waktu yang lebih lama secara konsisten serta meyakini nilai-nilai aktivitas jasmani.
Tujuan pembelajaran, elemen gerak, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan modifikasi berbagai aktivitas pola gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif dalam melempar, menangkap, dan memukul bola dalam permainan bola kasti. Itu Kak, sampai tujuan pembelajaran ya Kak. Oke, terima kasih Kak Ari. Iya, kita sampai tujuan pembelajaran saja dulu ya kakak-kakak ya. Karena melihat waktu kita yang terbatas ya kakak-kakak ya. Nah, bagaimana untuk kelompok 1 dan 2? Apakah ada tambahan atau bagaimana pendapat, pertanyaan dan lainnya dipersilakan? Bagaimana kelompok 1, kelompoknya sebentar, kelompok 1 Kak Darisman, Kak Deka, Kak Iswadi, Kak Adri, Yenti sama Kak Yesi nih. Sudah bagus Dari tuh, Kak. pemaparan. Oke. Kalau Pak Ari tak ragu Adakah loh. tambahan? Oke. Kemudian kelompok 2? Kira-kira, oh iya kelompok 2 tadi ya, kelompok 1 dari Kak Heprizon, Kak Hafitri, dan Kak Geri nih. Adakah penambahan ataukah kurang, cukup rasanya? Naikkan sedikit ke atas Bagaimana? lagi Pak Ari. Naikkan sedikit Pak Ari. Kak Enggak, Alkausar. ke mau lihat yang di bawah, tujuan pembelajaran. Lagi Pak Ari. Sini. Terus. Oh, Oh, jelas Pak Frizon, nampak Pak? oke, sangat jelas Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak, ada mungkin sedikit tambahan atau saran dari kelompok Bapak? Udah bagus sekali nih Pak. Bolehlah berbagi Pak, biar kami tiru modifikasi. Ya, boleh. Singkat padat. Modul ajarnya agak bervariasi dari sebagaimana kalau khususnya untuk saya sendiri ya agak lebih bervariasi karena langsung pemetaan ya di awalnya. Iya Pak. Karena kan kata di saya, kalau saya kan menilai mungkin kita sebelum kita membuat rencana pembelajaran kita harus mengetahui gaya profil belajar peserta didik kita Pak. Kan kadang-kadang ada anak kita yang gaya belajarnya seperti yang di tabel ini Pak. Ada anak siswa yang suka gaya belajar visual, audio visual, kinestetik. Jadi sebagai guru mungkin kita bisa mendata observasi diagnostik awal namanya mungkin Pak. Siapa nama-nama peserta didik kita yang nanti kita cantumkan, bisa kita lampirkan namanya Pak. Ini kan hanya perencanaan, belum saya tampilkan nama-namanya lagi. Nanti mana anak yang suka visual, audio visual, kinestetik. Jadi kita menjelaskan pembelajaran dengan menerapkan ketiga profil belajar ini Pak. Jadi semua peserta didik yang karakteristiknya berbeda tersebut bisa memahami semuanya Pak tentang materi dan pembelajaran yang akan kita praktekkan atau kita pelajari di kegiatan proses pembelajaran pada hari itu Pak. Begitu Pak Efrizon. Ya bagus Pak, terima kasih Pak. Ya, sama Pak Sangat Efrizon. menarik itu Pak, langsung pemetaannya. Iya Pak. Oke, bagaimana dengan Ntar kelompok lain kami ada? mungkin kelompok dari kami Pak. Oke Kak Dada, sudah bisa stop sharing Kak. Oke, boleh Kak Ari. Oke, terima kasih. Oke, dipersilakan. Terima kasih Kak kelompok ketiga. Kita lanjut pada kelompok 2 untuk presentasinya. Dipersilakan kelompok 2. Kelompoknya Kak Alkausar dan kawan-kawan. Kak Alkausar kelompok 1 ya Kak Alkausar ya. Kelompok 2 berarti Kak Deka, Kak Darisman, Kak Iswadi, Kak Yesi, dan Kak Yenti. Kelompok 2.
Kakak siapa ini yang mau share screen ini? Kak Darisman itu Kak. Kak Darisman. Kak, kemana Kak Darisman ini? Tidak ada, apa log live dia? Kak Darisman ada, masih hadir? Oke. Baiklah ini berbentuk RPP di kelompok kami Kak ya, yang dibantu oleh Kak Yesi Emida tadi dan juga dikoreksi bersama. Inilah RPP yang kami diskusikan, yaitu temanya pola gerak dasar senam. Terdapat ntar Kak. Langsung tujuan pembelajaran Kak ya. Oke, boleh. Dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat satu, peserta didik mampu menjelaskan gerakan senam lantai guling depan dengan awalan jongkok dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis prosedur aktivitas guling depan awalan berdiri dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan secara berulang berbagai rangkaian gerak dominan senam sesuai dengan komando dan giliran yang diberikan oleh guru dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat memodifikasi berbagai rangkaian gerak dominan senam sesuai dengan komando dan giliran yang diberikan oleh guru dengan baik dan benar. Itulah RPP yang kami bahas di kelompok kami, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Darisman dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 dan 3, adakah pertanyaan? Dipersilakan. Izin Kak. Oke, Kak Al-Kausar. Terima kasih Kak kesempatannya. Jadi pada saat kita refleksi, ada pertanyaan kalau dalam merancang modul ajar itu, apakah kita sudah memperhatikan karakteristik murid, kebutuhan murid, ada yang inklusif, gitu. Apakah dalam modul ajar ini sudah melakukan pertimbangan hal-hal tersebut, Kak? Persilakan Kak Darisman menjawab. Terima kasih Pak Al-Kausar untuk pertanyaannya. Dalam modul dalam RPP ini yang kami diskusi ini mungkin belum sempurna tentang siswa yang dimaksud tadi Pak, karena ini masih tahap dari masih di dalam perbaikan. Nah, untuk itu terima kasih atas masukannya. Mungkin itu tambahan buat kami. Jadi lagi Kak Rada, kami belum memasukkan pembelajaran untuk tentang kebutuhan bermacam-macam siswa, Kak. Salah satunya yang disebut oleh Pak Al-Kausar tadi. Oke, penambahannya refleksi ya, Kak ya? Refleksi ya, Kak. Terima kasih Pak Al-Kausar. Bagaimana Kak Al-Kausar? Ya, kami cuma nanya apakah sudah mempertimbangkan gitu maksudnya. Belum ya, mungkin di RPP ini belum Pak Al-Kausar. Karena saya ini siswanya secara umum nampaknya, bukan secara khusus gitu kan. Tidak ada secara khusus spesifiknya. Terima kasih Kak. Kak Yesi, mana ada tambahan? Iya Pak, ini tadi yang ditanya oleh Pak Al-Kausar ini apa tadi? Saya ulangi Kak ya. Ya. Ini apakah dalam kita merancang RPP ini, apakah sudah mempertimbangkan karakteristik setiap siswa, terutama itu dalam anak yang berkebutuhan khusus ataupun baik itu gender, seperti itu Kak. Apakah sudah Karena terlempar. Silakan Kak Yesi. Oke. Kalau saya tengok sekilas nggak ada Kak Yesi. Di RPP saya ini kan saya bilang tadi saya belum pede untuk mengunggah RPP saya. Iya, enggak apa-apa. Jadi di dalam ini memang belum sempurna, tapi kalau
kalau kalau kakak melihat dengan gender tadi, pembelajaran ini pembelajaran sepertinya pembelajaran lanjutan, Pak, karena kelas yang kelas sebelumnya kita kan udah ada itu pembelajaran yang sebelum ini gitu loh. Di kelas 3 udah ada itu kan tentang apa namanya itu, lupa saya. Ini habis. Inilah dia ke rolling ke depan ini, nah ini kelanjutannya gitu loh. Jadi karena anak itu kan terus di kelas saya tidak ada siswa yang inklusif gitu loh, Pak. Makanya saya membuat ini gitu loh. Bagaimana Pak Kausar? Oke. Iya, Pak. Pas, Kak, mantap. Terima kasih penjelasannya Kak Yesi. Oke, makasih Pak Kausar. Kak Rada, halo, apakah sudah masuk bergabung? Oh, nampaknya belum ya, Kak Rada belum bergabung. Kak Rada masih terlempar. Kak Daris, tolong di langkah-langkah pembelajaran, Kak Daris. Oke, Pak Alkosar. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kisah itu le Daris. Poni awak. Daris, instrumen penilaian Pak Daris. Oke. Bentar ya. Sebanyak kami tanya Pak Daris sedang kipoi Pak. Iya, betul. Di sini instrumen penilaiannya pilihan ganda, Pak Frison. Pilihan ganda. Ada juga berbentuk belangko penilaian. Nah, ya ada juga kriteria. RPP lah, Pak. Nah, ini dia orangnya dia. Sudah Yesi Emida. Oh, ini Bu Yesi. Iya. Kepala sekolah saya kenal nih. Iya. Ini dewanya guru olahraga di SDN 16 Ibu bana kepala sekolah aku tuh bana. Senior nah. Represent Kayak si guru olahraga situ. Oke, guys. Ini Pak, kegiatan pembelajarannya ada yang perlu ditambahkan Pak Al. Mohon masukannya Pak Al Kausar. Ya, Kak. Pak Kausar untuk ya. Banyak bertanya Pak Kausar. Silakan tambahannya Pak Al Kausar tentang RPP, tentang kegiatan pembelajaran. Kegiatan intinya di bawah lagi, Kak. Nah, ini. Kita masih sampai tujuan loh Pak Wandi. Belum sampai ke kegiatan inti. Ya. Awak sampai kegiatan inti aduh. Bu kan? Sampai tujuan, udahlah tuh. Ada malam ya Ci. Pak Alkausar lo dari dondam dengan Pak Darisman lo. Malam Jumat. Oh, Pak Al salah satu guru aku kok Pak Is. Itu aku yo. Oh, Pak Titinya memang dicainya mo tuh. Oh, boleh aku memalkan guru kok main ke golot aku ngajar. Kamu masuk ke radar Le. Gagal nginap. Hilang jaringan tuh, Bu. Tempenya tuh, Bu. Gagal nginap Kak Yanti, gagal nginap. Silakan lanjutkan presentasi. Ari. Tua kelas. Itu ngajar Kak Ari. Jauh Pak Daris, infom
kau jual Tanjung itu tiap hari tambah lu mesti berazia, mati. Iyo, mau serajia, iya pecang tuh. Kak Rada belum dapat sinyal katanya. Hilang jaringan tuh. Jaringannya Mari bermasalah. biasanya Kak Rada. Makanya Kak Rada besok dia ujian UP dia ngungsi katanya ke Tanjung. Ya. Tambah ngomong kuju. Anak keluar nak? Awak kasihan Pak Deka nya bola balik duri ya kalau sempat nak dikabulkan besok sama Bu Suhaila. Mampu latih kawan bola balik duri. Rada nak manggil grup yo. Iya, tak masuk nih, tak bisa masuk dah bergabung. Itu Tadin nggak? Itu Tadin. Pari, Oi, berapa kamar di kontrakan tuh? satu Pak, bisa lah kita melapak di ruang tamu ini sama-sama. Malas awak sama Pak tidur yo. Kacau dulu model kok. Apa lasak tidur? Ini tidur kau. Belum dapat sinyal kan ada masih checklist 1 dia. Tahu Kak isi kalau hari ini kau? Tahu. Waktu pertemuan ke Bapu tuhnya tidur kau. Tutup lah hari udah jam 9 lah. Apa bisa nutup Kak? Aku tak bisa nutup kok dong. Bisa. Aku bisa di kantor. Kak Ketua udah bisa nutup dah. Dah, belum dikasih akses Pak. Jangan sampai belangau nunggu Kak. Entahlah. Malam Jumat Izin kerja ya, Kak. Izin kerja ya. Terima kasih. Telepon Kak Rada lu. Telepon Kak Rada dalam kisah. Mangke yang kurang mangke. Pak Is Wadi. Ada mau beli labu. Oh Pak Is. Minta Kenapa kamu yang nanti. Rambut? Seharusnya tunggu tanggal 27 loh, gua rambut gratis sampai Pak Bang Rio. Nggak tahu Pak. Lihat langsung. Kak Ari, apa cerita Kak Rada? Belum aktif lagi Pak, dah aku coba hubungi tapi enggak. Ya. Hilang jaringan pasangan Pak. Iya. Satu lagi. Kita tunggu sekitar 10 menit lagi. Siap Kak. Kalau lewat dari 10 menit apa Abang? Kak Ari gitu ngajar di mana? Di Sintong. Kok iya Kak, SD 033 Bu D. Rasa Prio dihitung dari belajar. Dua menit. Boleh tidur. Nah, kita foto bersama dulu. On cam semua kita foto bersama. Awan apa ya balik lah, mana balik lah. On cam. Foto bersama. Foto bersama lo. Ya, Iyo. Ngapul buat Nampak di lah kamar. gambar hari tu. Seprio ni nampak gambar tu ha. Rasa Prio, tunjukkan wajah gantengmu. Nah, Kurnia. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita di malam hari ini, mari kita bersyukur. Oke, Kak Yeti yang tertua sini, gimana kita akhiri? Siapa yang surah lampu, woi?
Iya, Beyo. Kayo. Yenti. Beyo. Kalau paling bodoh mah aku, Bu. Bodoh mau baru. Pada ini Mama suku kandang kopuh Pak Adrizal, silakan pimpin doa dulu untuk penutupan malam ini. Balik lontang itu. Prison balik Sony. Iya. Iya. Ada bonsu tuh. Yang paling bonus itu Kak Rada. Iya. Jujurnya. Apa coba Kak Rada nyo? Ketua telepon mana ketua dan telepon lu Kak Rada lu. Ketua hilang lu ketua deh. Bu, telepon ketua. Bu, telepon ada, Bu. Ya, Bu tes telepon dia. Ya telepon, Bu. Apa lu, Bu deh? Bu minum lu, Bu minum. Tapi lah aku lapar lah. Aku Mau makan itu, lah. Bu. Pak, Santiak nak godakan tu. Betul no, dari 2 jam duduk si Gopo, ada tuh godangnya. Mana tak ada hari deh, dia ada telepon radau. Adek main apa? Berarti awak suara data ada bahasa Indonesianya ya. Selain itu bahasa kampungnya. Oh, dah ibu no. Dah kak ya bahasa lain nak ya. Iswadi kan bahasa ini kak. Iswadi. Iswadinya. Ya pucu. Iswadi masuk ke planet. Aduh. Halo, Bu. Mana, Bu? Oh, TM. Oh, nomor rekening ini. Cair. Halo, Assalamualaikum, Bu. Kawan-kawan nanya, Bu. Jadi gimana, Ibu? Hilang jaringan? Oh. Nah. Oh, gitu. Ya. Kak Iswadi tahan mampu dia ketemu le dok. Speaker kan apa? Iyo bindo oh. Oke, Bu. Berarti ini kita live-kan aja ini grupnya dulu, Bu. Oh, oke, Bu. Jadi nanti tanggal 21 ya, Bu. Itu kan kita sebenarnya memang ada di sana karena kita ada video. Oh, ya, Pak. Nanti saya usahakan sebelum tanggal 21 kita adakan tatap maya untuk video pembelajaran ulang itu, Kak. Jadi di situ kita bahas. Oh, siap. Kawan-kawan bilangnya gini, Kak, nanti kalau umpamanya udah ada jaringan katanya diinfo grup aja katanya. Kami buat macam itu dulu sama Mandai balik. Iya. Ambil absen dipoto bersama Kim Keradau. Baik, kami buat macam itu dulu sama Mandai balik. Oke, Kak. Kalau bahasa apa pada putar tu kak. Ya lah, Kak, nanti Small Live nanti dikabari juga sama kawan-kawan kan, Kak, bahwasanya apalagi cuaca di tempat kita ini kan kurang bagus ya kan. Iya, betul. Bot, tengok gigi depan mau gah bot no. Assalamualaikum kakak-kakak. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Yo, Assalamualaikum. Udah bisa keluar kak? Kak yo. Sebentar buat Kak, sebentar Bu Ibu. Udah ada apa keputusannya, Iswadi? Jadi keputusannya pokoknya karena awak alun gajian sama Iko, Kim nomor rekening terbaru.
Dek, mami berbual macam itu. Dah apa mami keputusan sendiri. Ambil foto Mandai no, kau copek sendiri. lah. Kepada nak tidur lah. Ambil foto no. Yang jodoh awak ambil foto lu dah semua. Kayak mana Besok yang nak disambung, makan, mana yang lanjut. keluar. Foto dah dari Seman. Dah foto lah dia dah. Dia gimana dah tahu. Siapa menyuruh Inyo menelpon Den? Kalau Inyo menelpon Den apa hasil do? Astagfirullah, Bo, sobiknya nah. Besok awak lanjutkan Ikoko ketika awak zoom yang di sobiknya ulang tuh ha. Karena Pak Adri kita suhu yang potong masuk onak ini tidur. Tak, dapat waduh. Sekali masuk Inyo mau terkeluar. Sobik Burada tuh, ini kan aturan kan awak pertemuan tanggal 21 kan. Bisa jadi diubahnya mau tergantungnya lah kan. Yo karena tanggal 21 kami ujian PPG, Pak. Diubahnya mungkin tuh, Pak. Soalnya awak kan nak pengulangan video kan Pak Adrigo. Bejasu tuh Pak Adrigo. Siswa baru kan, siswa baru. Mahasiswa baru deh yo. Pokoknya Iko harus awak ospek siswa baru. So udah kan ada tuh malam lagi lah kan udah hisap. Ya malam airnya sebenarnya. Oh ya siang lah ya. Beko. Kalau siang tanggal 20 tuh pas ujian PPG tuh. Tunggu. Kaden kalau udah mengisi refleksi di tanggal 21 kalau ini salah awak dah mengisi soal sebanyak 30 secara online pakai waktu selama 60 menit 30 soal. CAT-nya, Bu. Harus apa yo? CAT, sistem langsung online. Karena ada waktunya di situ di tanggal 21. Present ya nengok. Kalau tidak salah aku nak, Bu. Tapi yang benar segalunya langsung serti. Salah, Bang. Kalau anda isi berarti semua tanya sih. Aku CAT lo. Udah ya. Jalan balik lah, Wak. Foto lo, Bu. Foto. Ada gambar, apa lo? Beres. Bu, isi foto, Bu. Ibu sekolah penggerak tuh harus seperti Ade. Penggerak belum. Kami Sehat tapi masih berbuat tu. Pak Safrio semua motonya. Mas Saprio, berapa menit jarak dari sekolah Anda? Oke, aku yang akan foto. Nah, ya foto Pak Safrio, copek. Oke, aku kirim ke tahu ya. Malam Jumat nama lagu secupik lah minggu ah. Oke. Oke dua Kak. Itu aja. Dah belayar Pak Ustaz Kak lah. Satu, dua. Kak, itu ngapa tuh, Pak? 3. Tukar kaya. 1, 2. Literasi. Oke. Itu dua periode itu literasi. Iya literasi aku mau. Dua periode. Literasi aku. Dua periode itu yo. Kalau yang aku bisa ada Ars Eko. Iya Ars Eko kan. Nah. Iswadi. Eko, Ko. Pak Desman Eko. Yo. Oke, dah. Sana Panua layani. Pak Desman layani. Yo. Doa masing-masing. Mau pimpin doa lo Bu J, astagfirullah mana kan bisa sebenarnya. Cupik lah malam Jumat malam ku tu mana? Soga dua Kak. Soga dua Kak yo. Kalau sudah itu soga dua tu. Aku lajang lagi. Pak Es, itu ipet gadih HP 3 gadih tu ha. Apa lagi? Iya. Mantap. Desman, tapi doa Desman. Yes. Mantap Es. Lah, pandu lah Pak. Copek lah tapi nak doa. Ya habis keluar ya lah. Dah, tutup lah. Dadah. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.
Oh, Pak Deka.